Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat semuanya ya. Baiklah, pertama-tama sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, sebelum kita melanjutkan ke materi pembelajaran pada hari ini, coba cek dulu kanan dan kiri kalian, apakah semua teman-teman kalian hadir pada hari ini? Oke, hadir semuanya ya. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang bab 6 mengenai kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq. Oke, pada hari ini kita akan menganalisis kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq sebagai inspirasi pribadi yang jujur dan istiqomah, serta peran dan kontribusi Khulafaur Rasyidin dalam mengembangkan kebudayaan Islam. Baiklah, pertama-tama silahkan kalian buka dulu buku paket kalian pada halaman pertama di bab ke-6. Di sana ada gambar ilustrasi gambar tulisan Abu Bakar As-Siddiq yang tertera di, ada yang tahu tertera di manakah itu? Ya, itu adalah gambar tulisan Abu Bakar As-Siddiq yang tertera di masjid di Turki. Baiklah, sebelumnya apakah ada yang tahu siapakah Abu Bakar As-Siddiq? Oke, benar. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan kejujuran beliau serta sikap setia kawan, dermawan, bijaksana, dan juga sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, selanjutnya silahkan kalian lihat di bawah gambar tersebut. Ada beberapa penjelasan, tulisan penjelasan mengenai siapakah Abu Bakar tersebut ya, yang merupakan sahabat Rasulullah. Baiklah, silahkan kalian baca dahulu, kemudian bisa kalian ringkas, tuliskan di buku kalian masing-masing. Nanti selanjutnya silahkan maju ke depan untuk menceritakan dengan bahasa yang sederhana dan simpel mengenai Abu Bakar As-Siddiq ya. Baiklah, itu tadi beberapa penampilan teman-teman kalian yang perwakilan teman-teman kalian yang telah maju ke depan dan menceritakan mengenai kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Abu Bakar As-Siddiq ini jadi khalifah setelah masa kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada halaman 110 di buku kalian bisa kalian lihat di sana ada ilustrasi mengenai bisa kalian lihat di halaman 110 di buku kalian bahwa di situ ada ilustrasi suasana musyawarah para sahabat berkumpul di Syaqifah Bani Sa'idah untuk memilih sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dalam memilih siapa yang menjadi pemimpin atau khalifah, jadi khalifah itu artinya adalah pemimpin ya. Untuk memilih seorang pemimpin di masa itu dilakukan musyawarah, dan sampai sekarang pun juga dilakukan musyawarah tapi dalam bentuk yang berbeda. Kalau dulu itu musyawarahnya itu seperti ilustrasi pada gambar berikut itu. Kemudian nih setelah Abu Bakar As-Siddiq terpilih menjadi seorang pemimpin atau khalifah di masa setelah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berhasil mengukir prestasi-prestasi saat menjadi pemimpin. Yang pertama adalah menertibkan gerakan kaum yang murtad yang keluar dari Islam. Selain itu, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengingatkan agar mereka yang murtad tersebut kembali ke jalan yang benar. Walaupun mereka membangkang, Khalifah Abu Bakar pun dapat melumpuhkan gerakan mereka agar tidak merusak persatuan umat Islam. Melumpuhkan itu bukan berarti menyakiti ya, tapi
mencegah terjadinya gerakan yang merusak persatuan umat Islam begitu. Kemudian yang kedua, prestasi yang kedua yaitu menertibkan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Itu yang kedua ya. Nah, selanjutnya selain menertibkan gerakan orang-orang yang tidak mau membayar zakat, Khalifah Abu Bakar juga menumpas gerakan nabi-nabi palsu. Jadi seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir dan rasul yang terakhir di bumi ini. Oke. Dan jika ada nabi selanjutnya, maka itu adalah nabi yang palsu. Nah, yang terakhir, Khalifah Abu Bakar ini juga membukukan Al-Quran. Jadi akibat peperangan menumpas kaum yang murtad tadi, sebanyak 70 sahabat penghafal Al-Quran itu tentunya mengkhawatirkan Khalifah Abu Bakar bahwa Al-Quran itu kedepannya mungkin akan sulit diajarkan jika penghafal-penghafal Al-Quran itu gugur saat perang. Dan juga tentunya jika penghafal Al-Quran semakin sedikit, sulit untuk menjaga kemurnian dan juga keaslian dari Al-Quran. Nah, untuk menjaga kemurnian Al-Quran maka harus ditulis. Nah, kalian semua juga jika ingin menjaga ingatan kalian ataupun menjaga catatan mengenai materi pembelajaran, tentunya dengan cara diikat dengan tulisan. Oke, selanjutnya pada saat Khalifah Abu Bakar, bangsa Romawi dan Persia juga mengancam kedudukan pemerintahan kaum muslimin yang berpusat di Madinah. Karena itu, sahabat Abu Bakar mengirimkan bala tentara untuk mempertahankan diri. Nah, namun pada saat pasukan Khalifah Abu Bakar berhadapan dengan pasukan musuh, beliau wafat dikarenakan sakit. Beliau wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir di tahun ke-13 Hijriah dan bertepatan pada Agustus 634 Masehi dan dalam usia yang ke-63 tahun. Jadi kekhalifahan berlangsung selama 2 tahun 3 bulan 11 hari. Nah, dan jenazahnya Abu Bakar As-Siddiq ini dimakamkan di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baiklah, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, marilah kita menyimpulkan materi pada hari ini yang telah kita pelajari. Yang pertama, kita membahas mengenai sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Jadi As-Siddiq itu adalah salah satu gelar yang diberikan kepada Abu Bakar karena As-Siddiq artinya adalah orang yang jujur. Jadi Abu Bakar ini dikenal dengan sikap beliau yang jujur dan selain itu beliau juga baik hati ya. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ajaran Islam, Abu Bakar ini juga langsung menerima ajaran tersebut dengan penuh sangat mencintai dan juga berusaha keras menyebarkan ajaran agama Islam terutama kepada sahabat-sahabat dekat beliau. Dan sahabat Rasulullah yang satu ini menjadi khalifah selama 2 tahun, yaitu pada tahun ke-10 Hijriah sampai 12 Hijriah. Oke, jadi Khalifah Abu Bakar ini dikenal dengan sifat yang jujur ya. Selain itu, beliau juga bijaksana dan juga suka bermusyawarah. Jadi jika kalian menemui sesuatu yang sangat-sangat diperdebatkan atau sulit menemui solusinya, alangkah baiknya dimusyawarahkan atau dibicarakan bersama-sama secara baik-baik ya. Baiklah, mungkin itu tadi materi kita pada hari ini mengenai kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan khalifah pertama setelah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, selanjutnya adalah materi yang selanjutnya akan datang adalah materi tentang khalifah yang kedua, yaitu apakah ada yang tahu? Oke, jadi selanjutnya adalah materi tentang Khalifah Umar bin Khattab. Baiklah, untuk menutup materi pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, cukup sekian materi pada hari ini. Mohon maaf jikalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.